We are young professional and this is our story. What did Jesus do in your life? Saya lahir dari satu keluarga di mana saya sangat berkecukupan. Basically, aku ada di keluarga yang ya kurang harmonis lah. Di situ aku tumbuh menjadi orang yang kurang kasih sayang. Kebetulan aku juga tinggal bersama orang tuaku, tapi bersama papaku. Dan aku merasakan kurangnya kasih sayang dari ibu. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di Scotland. Saya pertama kali bergabung di ibadah yang profesional itu pada tahun 2008. Dan saya menyadari bahwa kehidupan saya pada saat itu tidak berbeda dengan teman-teman saya yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Pada mulanya saya bekerja di suatu perusahaan. Jujur, saya sih sebenarnya udah comfort di perusahaan tersebut dan cukup enjoy dengan pekerjaannya. Waktu saya kuliah, saya mau masuk ke sebuah perusahaan besar di bidang perminyakan. Saya punya segalanya, rumah, mobil, everything saya punya. Saya punya papa yang luar biasa dan sangat terpandang di kota kami. Until one day Tuhan harus ambil papa saya dari saya dan keluarga. Dari situ aku berkembang menjadi seorang anak yang agak pendiam dan agak minder gitu deh. Jadi kalau di sekolah gak ada teman dan selalu jadi olok-olokan. Hingga Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami suatu pergumulan yang pada saat itu saya rasakan begitu berat. Papa sama mama divorce, tapi aku bisa berdoa, ya Tuhan, aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku nangis, Tuhan Yesus tolong aku. Sampai suatu hari kita terima berita bahwa perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan usahanya. Saya 2 kali coba menjadi seorang mahasiswa magang di perusahaan tersebut. Ternyata dua-duanya gagal di tahun kedua dan tahun ketiga. Hingga membuat saya begitu putus asa dan merasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Ya cukup terkejut, bingung juga karena sampai di suatu posisi di mana saya nggak punya pekerjaan. Susah banget. Jadi waktu saya coba itu gagal 2 kali, saya ngerasa wah ini kayaknya bukan punya saya nih. Kayaknya udah nggak pas lah, ini di luar kemampuan saya. Satu hal yang sangat berat buat saya ketika itu, terlebih untuk mama saya di mana dia harus mencukupi kami sekeluarga, saya dan kakak-kakak saya, sehingga itu adalah saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat bagi kehidupan kami. Dan di situ banyak banget pergolakan dalam hidup aku sampai aku akhirnya nggak bisa kuliah. Tuhan, kok kayak gini? Kenapa hidup aku jadi agak-agak nggak sesuai apa yang aku rencanakan? Namun saya tiba-tiba teringat akan dorongan dari orang tua saya untuk mengikuti ibadah dewasa muda. Dan entah mengapa pada saat itu saya merasa begitu terpanggil untuk hadir dalam ibadah dewasa muda. Dan anehnya itu aku baru benar-benar ngebuka pintu hati aku buat Tuhan Yesus itu pada saat emang aku ngerasa lagi ada di bawah. Jadi pada saat itu aku kayak, aduh ya Tuhan, kenapa sekarang aku baru buka pintu hati aku buat Tuhan, sedangkan Tuhan udah tutup itu lama banget. Lalu saya mendapat kabar bahwa saya mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan yang sebenarnya saya impikan. Tapi di situ saya cukup disappointed karena fasilitas yang ditawarkan, lalu gajinya juga tidak sesuai. Bahkan gajinya itu diturunkan dibandingkan dengan pekerjaan saya yang dulu. Lalu saya berdoa, saya tanya Tuhan, dan sepertinya saat itu memang belum waktunya, sehingga saya memilih untuk masuk ke perusahaan yang lain. Tadinya saya merasa perusahaan ini mungkin bukan buat saya, mungkin terlalu oke buat saya. Kemudian saya melanjutkan kuliah seperti biasa, saya buat skripsi. Di akhir tahun saya kuliah, skripsi tersebut puji Tuhan bisa masuk ke salah satu event nasional, saya bisa presentasi itu di sebuah exhibition. Nah, di hari ketiga, karena saya bisa presentasi selama 3 hari, ada seorang yang datang menawarkan pekerjaan.
ternyata orang tersebut dari perusahaan di tempat saya gagal tadinya menjadi mahasiswa magang. Setelah itu saya proses penerimaan sebagai pegawai baru di sana, proses dipermudah karena mereka merasa profilnya juga cocok buat mereka. Tadinya saya pikir bakal semudah itu, sampai pada satu titik di mana ujian tertulis saya hanya benar 6 dari 13 soal yang diberikan. Sedangkan saya tahu ada kandidat lain yang bisa mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Pada saat itu saya merasa, wah, mungkin benar-benar ini saatnya bukan punya saya ini perusahaan. Dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan pada saat pertama kali saya hadir di ibadah dewasa muda, saya merasakan suatu atmosfer pujian penyembahan yang membuat hati saya begitu tenang. Dan firman Tuhan yang disampaikan mengenai jangan khawatir itu membuat saya semakin merasa lebih lagi terpanggil untuk hadir dalam ibadah dewasa muda. Dan mulai ingin mengenal Tuhan lebih lagi melalui kelas-kelas yang diadakan, yaitu melalui kelas KOM 100, melalui Healing Movement Camp, dan juga melalui kelas Raising the Standard. Saya belajar satu hal dari mama saya adalah ketika kita masuk ke dalam satu proses, kita masuk ke dalam satu masalah, simple, kuncinya satu, doa. Dimana saya lihat mama saya tiap hari, pagi, siang, malam, dia cuman datang sama Tuhan, dia berlutut, dia bertelut, dia doa sama Tuhan. Nah, dari situ lama kelamaan aku tumbuh, aku berkembang, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus emang lead aku, lurusin jalan aku. Dia sedikit demi sedikit ngasih tahu jalan yang mana yang harus aku tempuh. Pada saat kita percaya dan kita mau, Tuhan, ayo tuntun hidupku, dan di situ benar-benar semua perubahan, semua pemulihan dari hal-hal yang dari keluargaku, dari ekonomiku, semuanya benar-benar Tuhan refill dan akhirnya jadi penuh. Dan saya menyadari bahwa semua itu merupakan proses pembentukan Tuhan yang tidak berlangsung dalam satu malam, melainkan dalam waktu yang cukup panjang. Pada saat saya berserah, saya menyerahkan semua ini kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Beberapa hari kemudian, calon manajer saya memanggil saya, dan akhirnya beliau berkata bahwa Anda yang diterima di perusahaan ini, dan kandidat lain tersebut memutuskan untuk tidak bergabung karena suatu dan lain hal. Dan pada saat itu saya benar-benar merasa bahwa, wah, ini sama sekali bukan saya yang bekerja, bukan usaha saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan lah yang jadi. Di perusahaan yang baru ini, saya melihat campur tangan Tuhan di mana saya bisa memberkati orang. Dari yang awalnya saya masuk ke situ, saya nggak expect bisa buat persekutuan doa. Ternyata Tuhan buka jalan, sehingga sekarang setiap minggunya bisa ada persekutuan doa di perusahaan tersebut. Sekarang ada orang-orang yang mau berdoa untuk marketplace, untuk perusahaan tersebut, bahkan sharing dan juga berdoa untuk kota Jakarta. Ketika saya ada di poin ini, saya menyadari bahwa kita doa, ketika kita berdoa, kita bukan hanya meminta sebenarnya, tapi ketika kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita punya iman, bahwa kita punya faith, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Dan kita nggak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa rubah masa depan kita dengan doa. Namun saya terus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa melalui kejadian yang awalnya saya rasakan begitu tidak enak dan membuat saya begitu putus asa, Tuhan mampu mengubahkan itu menjadi suatu rencana yang indah hingga saat ini. Asalkan respon kita benar. Ketika saya saat ini ada di tempat ini, saya punya pekerjaan yang luar biasa, saya punya pelayanan yang luar biasa, kakak saya diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat ke belakang, semuanya hasil doa. Tuhan tuh baik banget. Aku nggak pernah bayangin sebelumnya aku bisa menjadi seorang entertain. Kebetulan dan Tuhan percayakan aku untuk menjadi seorang model. Itu aku nggak ada basic sama sekali di dunia model. Yaitu pada saat Tuhan emang pakai kita, bahkan kita kayak, Tuhan kan kita nggak bisa. Padahal dulu aku orang pemalu, aku orang yang minder, aku nggak bisa ngomong di depan orang. Cuman pada saat Tuhan bilang, iya, jangan,
Oke, jangan. Dan di situ kayak, ternyata aku bisa, dan ternyata Tuhan mampukan aku, Tuhan memberikan kekuatan ke aku untuk aku bisa melangkah di dunia pekerjaan itu sebagai model. Dan justru di saat itu, satu hari perusahaan yang saya mimpikan tersebut menawarkan saya kembali dengan fasilitas yang di atas ekspektasi saya, gaji yang lebih baik. Seperti Tuhan buat mimpi saya jadi kenyataan. Jangan pernah takut untuk bermimpi, kemudian serahkanlah mimpi itu kepada Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama juga pasti sanggup untuk mengubahkan kehidupan teman-teman semuanya menjadi jauh lebih baik. Tapi karena Tuhanlah yang menjadikan itu berhasil, maka saya berhasil. Dan kalau itu terjadi pada diri saya, itu juga akan terjadi kepada teman-teman juga sekalian. Amin. Melalui semua perjalanan ini, cuma lihat bahwa Tuhan tuh setia. Walaupun ada waktunya kita merasa sedih, ada waktunya kita merasa bingung, tapi Dia Tuhan yang selalu pimpin kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan kasih kita jalan-jalannya Dia. Apa sih yang sama ini jadi mimpinya kalian? Pegang terus, jangan menyerah. Yang pasti satu hal, Tuhan itu gak pernah terlambat. Dia pasti tepatin janjinya kok. Dan aku selalu pegang setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus benar-benar baik banget. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dulu aja apa yang ada di hatinya Tuhan. Maka semuanya tuh akan ditambahkan buat kita. Apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, apa yang kita gak pernah dengar dengan telinga, bahkan apa yang gak pernah ada di hati kita, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. tetap on fire di dalam Tuhan, tetap semangat dalam mengikuti Tuhan, dan Don't stop praying until something happen. God can change our mess to a message. God bless you. 5 different story, 1 great blessing. How about you?